kasih Tuhan, senang malam hari ini kita boleh bersama-sama ya di seminar ini, seminar restorasi jiwa. Ini seminar yang kedua yang kita selenggarakan selama pandemi ini ya. Kita ada program setiap beberapa bulan, 3 bulan setidaknya kita akan buat seminar-seminar seperti ini. Ya, saya bersyukur karena Bapak Ibu dari berbagai tempat boleh bergabung bersama-sama. Bapak Ibu, saat ini kita akan membahas tentang penjara masa lalu. Penjara masa lalu. Hidup kita itu dibentuk oleh masa lalu, itu betul. Cuma hidup kita tidak dirancang Tuhan untuk terikat atau terpenjara dengan masa lalu kita. Karena Tuhan merancang hidup kita pada sebuah tujuan di depan, sesuatu yang mulia yang Tuhan siapkan di depan. Tidak hanya dalam kekekalan, kemuliaan kekekalan kita bersama-sama dengan Bapa di surga, tetapi masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan merancang kita itu untuk tidak terpenjara dengan masa lalu, tetapi Tuhan ingin kita menjalani hidup kita hari ini itu terus bergerak ke masa depan. Kita akan melihat hal apa saja yang membuat kita bisa terpenjara nih. Hal apa saja yang memenjarakan hidup kita? Hal apa saja yang memenjarakan hidup kita? Ada beberapa hal yang bisa memenjarakan hidup kita. Ada masa lalu yang bisa memenjarakan hidup kita. Yang pertama, konsekuensi buruk dari ketidaksempurnaan orang tua kita. Kita harus menyadari bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Demikian juga orang tua kita bukanlah orang tua yang sempurna. Sehingga ada hal-hal yang itu bisa terbawa dalam hidup kita sebagai anaknya dan memberi dampak negatif di dalam hidup kita. Itu bisa terjadi. Bisa bicara hal-hal rohani maupun jiwani ya. Yang kedua, perbuatan dosa dan kebanggaan masa lalu. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Yang di belakang itu segala kebanggaan lahiriah, itu bagi Paulus itu sampah yang harus dia buang, dia tinggalkan. Karena ada sesuatu yang mulia di depan, di dalam pengenalan kita akan Kristus. Sesuatu yang lahiriah yang sebenarnya tidak salah. Paulus bicara tentang masa lalunya secara lahiriah, keturunannya siapa, orang tuanya siapa, bagaimana status sosialnya, bagaimana perbuatan-perbuatan baiknya. Itu pun dibandingkan dengan sebuah rancangan Tuhan ke masa depan, itu adalah sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari masa lalu kita. Kebanggaan masa lalu aja seperti itu, apalagi perbuatan-perbuatan dosa. Ada banyak orang yang terpenjara dengan masa lalunya yang berdosa, masa lalunya yang penuh kebanggaan, sehingga dia tidak bisa bertumbuh di masa kini. Dia lupa bahwa dosa dan kebanggaan masa lalu itu sebenarnya sudah sesuatu yang lewat, tetapi itu yang menggerakkan, yang mendorong, yang mengatur perjalanan hidupnya, sehingga dia terpenjara dengan masa lalunya. Yang ketiga adalah perbuatan orang lain terhadap hidup kita. Perlakuan orang lain terhadap kita, baik sesuatu yang positif, terlebih yang negatif, seringkali berdampak begitu kuat di hati orang, di batin orang, di jiwa orang, secara mental dan emosi begitu mempengaruhi, sehingga perjalanan hidupnya setelah itu dikendalikan oleh apa yang pernah diperbuat orang lain terhadap hidupnya di masa lalu. Akibatnya, dia tidak
bisa berjalan dengan benar di dalam rancangan Tuhan ke masa depan yang lebih mulia. Yang keempat, peristiwa yang menorehkan luka di hati kita. Ada banyak pengalaman akan peristiwa yang membuat hati kita tertoreh. Malam hari ini kita akan fokus kepada poin yang keempat, walaupun nanti yang poin yang lain kita singgung, tetapi kita akan banyak bahas poin yang keempat. Peristiwa-peristiwa yang bisa menorehkan luka di hati kita, yang membuat kita secara emosional terluka, dan itu mempengaruhi mental, perilaku, sikap kita, dan hubungan kita dengan orang lain. Kita lihat dulu Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Apa yang nampak di luar itu merupakan ekspresi dari apa yang di hati. Wajah ini, mata, terutama mata kita ya, itu menjadi jendela hati. Apa yang tersembunyi di hati kita akan terpancar lewat wajah kita, terutama mata kita. Kalau hati orang gembira, maka walaupun dia tidak tertawa, tetapi mukanya terlihat cerah, mukanya terlihat berseri-seri. Tetapi kalau hatinya galau, hatinya penuh dengan tekanan, hatinya sangat terluka, itu akan mempengaruhi ekspresi wajahnya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini sebuah kalimat yang sangat menarik sekali. Kata kepedihan hati yang dimaksud di sini adalah gambarannya itu seperti kayu yang tertoreh oleh benda tajam. Misalnya ada pisau atau pahat. Mungkin torehannya sangat kecil, tetapi itu akan membekas di kayu itu. Itu seperti kalau tangan kita tertoreh oleh misalnya silet, kelihatannya kecil tapi sangat pedih sekali, atau oleh kawat yang menyentuh, menggores tangan kita, kelihatannya sangat kecil, bahkan mungkin nggak terlalu kelihatan, tetapi rasanya pedih. Hati bisa seperti itu ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, peristiwa yang menyakitkan, kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hati kita, yang membuat kita tertekan. Pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa itu membuat kita menjadi pedih hati. Peristiwanya tidak selalu besar, tetapi ketika itu menoreh, apalagi dalam, pasti semakin pedih. Jadi tidak selalu peristiwanya itu peristiwa yang besar. Mungkin peristiwa kecil, tetapi ketika hati kita tertoreh, maka kita menjadi pedih. Apalagi ketika misalnya perkataan atau perbuatan yang kelihatannya sederhana, tetapi ketika hati kita merasa tertoreh dengan perkataan atau sikap itu, dan itu kita rasakan sangat menyakitkan sekali, maka kepedihan hati itu sangat terasa sekali. Akibatnya akan mematahkan semangat. Kata semangat yang dimaksud di sini menarik, itu bicara tentang kehidupan, tentang spirit manusia, tentang semangat manusia. Jadi kalau seseorang kelihatannya hidup tidak sakit, tetapi dia tidak punya semangat hidup, itu seperti nggak hidup. Dinamika kehidupan manusia itu terlihat dari semangatnya menjalani hidup ini. Orang yang pedih hati itu semangatnya, dinamika kehidupannya itu patah. Sehingga inisiatif, motivasi dalam hidup ini juga terpengaruh. Akibatnya
hal-hal baik, potensi terbaik dalam dirinya tidak bisa muncul dengan baik. Banyak orang sebenarnya hebat, pintar, cerdas, potensinya besar, tetapi ketika semangatnya patah, maka kelihatannya menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Makanya kita perlu serius menangani hati kita yang terluka. Mari kita diagnosa secara pribadi berbagai penyebab pengalaman masa lalu yang bisa melukai hati kita. Kita diagnosa perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita. Pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah melukai hati kita. Mungkin itu sesuatu yang kecil yang kita remehkan, tetapi mari kita diagnosa. Apakah itu berdampak pada hidup kita sampai saat ini dan masih memenjarakan hidup kita? Ada 4 hal yang melukai hati. Ini yang paling sering terjadi. Ada banyak peristiwa sih, tetapi 4 hal ini yang sering kami temui di dalam pelayanan pemulihan. Lebih dari 15 tahun kami mengembangkan pelayanan pemulihan, kita temukan banyak orang-orang terluka biasanya tidak jauh-jauh dari 4 hal ini, ya. Hal-hal lain juga ada, tetapi 4 hal ini yang paling banyak. Yang pertama, perasaan kehilangan. Perasaan kehilangan. Ada pengalaman-pengalaman kehilangan yang membuat orang menjadi terluka. Kehilangan apa saja? Yang paling menorehkan luka di hati adalah pengalaman kehilangan orang yang sangat dikasihi, sangat dihormati. Jadi kehilangan seseorang, semakin kita mengasihi orang itu, maka perasaan kehilangannya itu akan semakin besar. Kehilangan bisa beberapa level, sebab peristiwanya mungkin bisa memang macam-macam. Bisa karena kematian, karena kabur atau meninggalkan rumah, atau pindah dan sebagainya. Tidak bicara bahwa setiap peristiwa itu pasti memberi dampak yang sama. Tidak. Tergantung seberapa besar batin kita, hati kita mengasihi dia, menghormati dia. Semakin kita mengasihi dan menghormati orang itu, ketika dia meninggalkan kita, rasa pedihnya semakin terasa. Contoh kejadian 37 ayat 35 tentang peristiwa Yakub yang mendapatkan kabar bahwa anak kesayangannya yang bernama Yusuf itu mati diterkam binatang buas. Walaupun ini tipuan anak-anaknya sendiri yang cemburu dengan perlakuan Yakub yang mengasihi Yusuf lebih dari anak-anak yang lain, tetapi berita itu mengguncangkan hati Yakub sedemikian rupa sehingga dia berkabung sangat luar biasa berhari-hari lamanya. Bahkan ayat 35 dikatakan, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Kenapa Yakub begitu hancur hati mendengar kabar bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas? Karena hubungan Yakub dengan anaknya ini spesial sekali. Alkitab mencatat bahwa Yakub mengasihi Yusuf lebih dari anak-anak yang lain. Jadi semakin kasihnya semakin kuat, maka sebenarnya orang itu rentan dengan luka hati. Kehilangan apa lagi? Tidak hanya kehilangan seseorang, ada juga yang kehilangan sesuatu yang sangat disukai, sesuatu yang sangat dibanggakan. Misalnya kehilangan pekerjaan atau kehilangan jabatan, kehilangan pelayanan, posisi dalam pelayanan di gereja, kehilangan harta benda, kehilangan popularitas. Jadi semua profesi, pekerjaan, tanggung jawab, semakin kita menyukainya, semakin kita bangga dengan hal itu, ketika itu
diambil dari kita. Ketika itu sepertinya direbut dari kita. Sepertinya ada orang lain yang memaksa kita untuk meninggalkan hal tersebut. Maka rentan hati kita dengan luka. Kita bisa menjadi sangat terluka. Itu bisa menorehkan luka dalam hati kita. Kita bisa review perjalanan hidup kita selama ini seperti apa. Ya, sebab kita semua pasti punya pengalaman yang seperti itu. Contohnya Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Dia begitu bangga pasti. Karena kalau kita pelajari Alkitab, Raja Saul orangnya memang gagah, orangnya menawan, perkasa, dan akhirnya dipilih Tuhan. Jadi secara lahiriah dia memang orang yang sangat keren sekali. Lalu dapat kepercayaan jadi raja pertama. Bagi dia sesuatu yang sangat hebat, sesuatu yang pasti dia bangga sekali. Dia suka sekali dengan jabatan tersebut. Tetapi ketika akhirnya Tuhan memilih Daud, apa yang terjadi? Ada luka yang besar, ada sesuatu yang menorehkan di hatinya karena sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia banggakan itu akan diambil. Padahal Tuhanlah yang akan mengambilnya. Ada ikatan batin yang begitu kuat dengan jabatan yang dia banggakan, dengan popularitas yang dia banggakan. Makanya dia menjadi marah, menjadi tersinggung dan dilampiaskannya kepada siapa? Kepada Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Jadi kita bisa mengerti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat disukai dan dibanggakan, yang membuat dia menjadi terluka hatinya, bisa sampai perilaku yang jahat seperti itu. Kehilangan pengharapan juga bisa membuat orang tertoreh hatinya. Ada orang yang rindu sekali, pengen sekali menikah, dan berharap dia sudah ketemu seseorang. Ketika ternyata orang yang dia cintai mengkhianati dia sangat terluka sekali. Saya pernah bimbing anak muda yang ingin menikah. Sudah serius, tetapi dalam perjalanan sudah mulai lebih serius lagi membicarakan kapan waktu pernikahannya. Ternyata yang laki-laki mengkhianati dia, meninggalkan dia. Si perempuan begitu sangat terluka karena dia sudah berharap bahwa tahun ini saya menikah. Calonnya sudah ada, bahkan sudah ada omongan antar keluarga. Tetapi ternyata yang laki-laki berkhianat sudah sekian lama dan terbongkar. Beberapa saat kemudian semua jadi berantakan dan dia ada perasaan marah, ada perasaan malu karena tidak jadi menikah tahun itu. Dia sangat terluka. Apa yang dia lakukan kemudian? Beberapa bulan kemudian dia ketemu teman SMA-nya yang suka sama dia. Akhirnya dia memutuskan langsung membuka hati terhadap teman SMA-nya. Nggak sampai hitungan 3 bulan dia sudah menikah dan tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia menikah pada saat hati terluka. Makanya saya sering bicara dengan anak-anak muda. Kalau kamu lagi patah hati, kalau kamu lagi terluka, jangan pernah membuat satu keputusan penting dalam hidupmu, termasuk memilih jodoh dan menikah.
Sebab engkau pasti akan kecewa karena itu sebuah keputusan yang lahir dalam keadaan hati yang sedang galau, sedang terluka. Biasanya pikirannya tidak tenang, tidak jernih, dan dia tidak peka dengan pimpinan Tuhan. Sesuatu yang membuat dia sangat kecewa. 2 tahun kemudian saya ketemu, ternyata pernikahannya membuat dia sangat tersiksa. Keputusan penting yang dibuat karena kehilangan pengharapan gagal menikah nih. Bukanlah solusi yang membuat masa depannya menjadi baik. Yang ada adalah tersiksa. Dalam pernikahannya dia sangat tersiksa sekali. Ada juga yang sudah menikah, dia berharap 1 tahun langsung punya anak. Karena orang tuanya sudah sangat berharap sekali. Tetapi ternyata anak yang ditunggu tidak datang-datang. Istrinya tidak juga hamil. Setahun ditunggu tidak. 2 tahun tidak. 3 tahun tidak. Akhirnya setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tetap tidak hamil. Kehilangan pengharapan. Hati-hati orang yang kehilangan pengharapan akan hal ini. Perlu cek hati, apakah hatinya tertoreh, ada kemarahan, ada ketidakpercayaan lagi kepada Tuhan. Kalau tidak, kalau ternyata terluka karena pengharapan untuk menikah, untuk punya keturunan itu tidak pernah kesampaian, secara rohani dan hubungannya dengan Tuhan, imannya akan sulit untuk bertumbuh dengan baik. Pengharapan apalagi? Mungkin cita-cita. Ada orang-orang tertentu yang punya cita-cita yang sangat baik untuk masa depannya. Contoh kasusnya Yudas Iskariot. Dia punya cita-cita yang mulia karena Yudas Iskariot salah satu orang yang terlibat dalam perjuangan ingin memerdekakan bangsanya dari penjajahan Romawi. Kemungkinan besar Yudas Iskariot berharap supaya Yesus menjadi pimpinan gerakan kemerdekaan itu karena ketokohan Yesus begitu luar biasa. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Yudas Iskariot sangat tidak beralasan, tidak diresponi oleh Yesus, bahkan sepertinya Yesus menyerahkan dirinya. Ketika ditangkap tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam penyesalannya Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri. Ada penyesalan yang luar biasa. Cita-cita yang hilang membuat banyak orang mengambil keputusan-keputusan yang kadang-kadang tidak masuk akal, keputusan-keputusan yang akan disesalinya seumur hidup. Oleh sebab itu, ketika kita sedang kehilangan pengharapan, jangan pernah membuat satu keputusan yang sangat penting karena hati kita sedang terluka. Yang kedua, hubungan yang menyakitkan. Cinta yang tidak terbalas, dikhianati, diperlakukan tidak adil, keterpisahan akibat kemalangan, macam-macam peristiwa ini. Hubungan yang menyakitkan itu pasti akan menorehkan luka di dalam hati seseorang. Contoh kasus di Alkitab itu adalah kisah Naomi. Naomi itu artinya yang menyenangkan. Naomi dengan suaminya, dengan 2 anaknya, akhirnya merantau di tempat orang lain, di negeri orang, karena di tempat mereka tinggal sedang mengalami paceklik, sedang mengalami situasi sulit untuk terus hidup. Tetapi yang terjadi ternyata di perantauan, suaminya meninggal. Tidak hanya suaminya yang meninggal, kemudian anaknya juga meninggal. 2 anaknya meninggal. Naomi tinggal sendirian di perantauan, walaupun 2 menantunya itu sangat baik terhadap dia.
Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Naomi pulang ke kampung halamannya? Ini Rut 1 ayat 20 sampai 22 itu menjadi gambaran. Tetapi ia berkata kepada mereka, jadi ketika ketemu teman-temannya disapa, "Hei Naomi, apa kabarmu? Sudah lama kita nggak ketemu." Jawaban Naomi itu jawaban orang yang sangat terluka. Dia berkata, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Naomi orang yang menyenangkan ini. Identitasnya adalah wanita yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan. Kalau ketemu dia ini menyenangkan orangnya. Bagi orang Yahudi, nama itu identik dengan karakternya, dengan sifatnya. Naomi adalah orang yang menyenangkan. Tetapi ketika peristiwa kemalangan, dia kehilangan orang-orang yang dikasihi. Hubungannya, dia merasakan sebuah hubungan yang sakit. Yang terjadi apa? Dia melihat dirinya membangun identitasnya dengan cara yang salah. Dia mulai menghakimi diri sendiri. Dia berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Mara." Mara itu artinya pahit. Kenapa dia seperti itu? Karena dia ada kemarahan, merasa tidak diperlakukan adil oleh Tuhan. Dia berkata, "Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Jadi dia ada kemarahan dengan Tuhan. Tuhan itu melakukan banyak hal yang pahit. Berarti hubungannya dengan Tuhan bermasalah jadinya. "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Hati-hati kalau kita punya pengalaman yang menyakitkan dengan seseorang. Tidak hanya kehilangan, itu kan juga pengalaman yang menyakitkan. Kalau kita terluka, nanti hubungan kita dengan Tuhan juga jadi bermasalah. Kita menghakimi Tuhan, menghakimi diri sendiri. Yang ketiga, perasaan takut dan bersalah. Ada perbuatan dosa yang bisa membuat perasaan takut dan bersalah. Kalau kita pelajari di Kejadian, ketika manusia pertama jatuh dosa, apa yang terjadi? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan menghampiri mereka. Mereka menjawab, "Ketika aku mendengar," mereka sembunyi dari hadapan Tuhan. Kemudian ketika ditanya, "Adam, di mana engkau?" Jawaban mereka, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Saudara perhatikan, apa dampaknya dosa yang mengikat, dosa yang tidak segera diselesaikan. Itu membuat orang terus dikuasai dengan perasaan takut dan rasa bersalah. Kenapa Tuhan ingin kita bertobat dari dosa-dosa kita? Tidak hanya membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak, tidak hanya merusakkan juga hubungan kita dengan orang lain, tetapi jiwa kita juga akan menjadi rusak. Kita akan rentan dengan emosi negatif, terutama perasaan takut, perasaan bersalah.
Saudara-saudara pernah berbuat salah? Pernah bohong dengan istrimu? Bohong dengan suamimu? Pernah menipu temanmu sendiri? Bagaimana ketika bertemu dengan mereka? Pasti ada perasaan bersalah atau perasaan takut. Apalagi kalau kita melihat gara-gara kita bohong dengan mereka, teman kita ini menderita. Perasaan bersalah itu akan semakin besar mengejar kita. Tidak hanya karena dosa yang belum kita akui. Pengalaman-pengalaman yang menimbulkan trauma psikologis itu seringkali juga menorehkan luka yang sangat dalam dan memunculkan emosi-emosi negatif. Orang-orang yang mengalami trauma psikologis, dalam pengalaman kami mengkonseling orang-orang yang seperti ini, sangat dikuasai oleh emosi negatif, terutama perasaan takut, perasaan marah itu sangat dominan sekali. Orang-orang yang trauma itu jadi bermasalah dengan soal ketakutan maupun perasaan marahnya. Akibatnya pasti akan ketika melihat sesuatu yang dilakukan orang lain, reaksi negatifnya yang pertama apa? Akan menghindar karena takut atau menyerang karena marah. Nanti kita akan lihat dampak buruknya apa. Ya. Yang keempat, perasaan tidak berharga. Misalnya pengalaman dilecehkan. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 1 ayat 6, ini bicara tentang Samuel dan istrinya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana tidak punya anak. Dalam tradisi Ibrani di masa itu sangat memungkinkan sekali si suami menikah lagi supaya mendapatkan keturunan. Maka Elkana menikahi Penina dan Penina ternyata bisa hamil dan memberi dia anak. Kelihatannya solusinya benar, tetapi ternyata perkembangannya enggak seperti itu. Penina selalu menyakiti hati Hana. Hati Hana sangat terluka sekali karena merasa dilecehkan. Bagi orang Ibrani, perempuan yang tidak bisa hamil itu dianggap sebagai perempuan sial. Perempuan yang terkutuk, ada kutuk dalam hidupnya. Jadi dia merasa dilecehkan dengan sikap Hana. Dia sendiri galau dengan keadaannya. Orang-orang yang mengalami pelecehan akan rentan sekali dengan perasaan tidak berharga. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang merasa dirinya nggak berharga, orang-orang yang merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak layak, minder, salah satu penyebabnya adalah pengalaman dilecehkan. Pengalaman ditolak, penolakan juga menimbulkan perasaan tidak berharga. Ketika seseorang lahir di dunia ini, orang tuanya menghendaki anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Sehingga anak perempuan tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya. Maka anak itu akan merasa tertolak dan tumbuh sebagai pribadi yang punya emosi negatif yang sangat kuat. Ketika seseorang mencintai seseorang yang bagi dia sangat spesial, kemudian dia alami penolakan, dia juga akan merasakan luka itu. Pengalaman-pengalaman penolakan bisa menimbulkan perasaan tidak berharga. Ditinggalkan orang yang dikasih juga begitu, ya, dikhianati orang yang dikasih. Tadi yang saya cerita perempuan tadi itu dia merasa dicampakkan, merasa ditinggalkan orang yang dikasihinya.
itu membuat dia merasa tidak berharga. Apalagi umpama muda-mudi yang pacaran sudah sampai melakukan hubungan seks sebelum menikah. Setelah itu dikhianati oleh pasangannya. Perasaan tidak berharga itu semakin kuat sekali. Yang berikutnya perasaan kesepian, kesendirian. Kesepian itu bisa menorehkan perasaan luka ketika orang jadi merasa tidak berharga. Bagi para jomblo, bagi para single, bagi orang-orang yang tidak terlalu pintar mencari teman, sehingga merasa sendirian, perlu menjaga hati supaya tidak menjadi kesepian. Sebab kalau mulai ada kesepian, merasa tidak punya siapa-siapa lagi, maka hatinya akan tertoreh luka hari demi hari semakin dalam. Ayub adalah contoh orang yang merasa sendirian ketika dia akhirnya mengalami kemalangan yang luar biasa. Anak-anaknya mati, harta bendanya habis, dan akhirnya dia mendapatkan penyakit yang sangat menjijikkan sekali. Dia merasa sendirian karena istrinya juga bukannya mendampingi dia dan mengucapkan kata-kata yang sangat membangun, tetapi yang ada justru merongrong dia, membuat dia semakin tertekan. Teman-temannya juga justru mengajak berdebat dan menghakimi dia. Sehingga dia berkata di ayat 3 ini ya, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Jadi dia merasa udahlah, aku nggak diingat siapa-siapa, tidak apa-apa. Saya ketemu ada orang-orang yang kesepian seperti ini, merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa. Tidak hanya sekedar berkata seperti Ayub, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Ada kekosongan, ada perasaan tidak berharga dalam dirinya. Apa dampaknya ketika pengalaman-pengalaman itu menorehkan luka di dalam hati kita? Apa dampaknya? Orang akan memiliki hati yang keras. Seperti ketika kita terluka, tidak segera kita obati, bahkan akhirnya itu jadi ada nanahnya, kelihatannya di luarnya gitu, makin lama kan ketutup lukanya. Tetapi di dalamnya sebenarnya bernanah busuk, kulit di atasnya menjadi keras. Demikian juga hati kita akan menjadi keras kalau kita tertoreh dengan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan seperti itu, dan kita sangat terluka, tetapi kita tidak segera mengalami kesembuhan. Mari kita temukan berbagai reaksi negatif yang muncul karena mengeraskan hati dan tidak mau hidup dalam kasih karunia. Gambar sederhananya seperti ini. Ketika hati kita terluka karena ada perasaan kehilangan, ada hubungan yang menyakitkan, karena perasaan takut dan bersalah, karena perasaan tidak berharga, maka kita akan punya hati yang keras. Ini ibarat gunung es. Ini menjadi sesuatu yang sangat besar sekali tersembunyi di hati kita. Yang muncul akhirnya hati yang keras itu adalah reaksi-reaksi negatif. Sesuatu yang buruk yang muncul, yang membentuk kebiasaan, membentuk pola pikir, membentuk sikap, membentuk cara kita melihat sesuatu. Kita akan menjadi orang yang bermasalah, baik dalam relasi maupun di dalam pribadi kita. Kita menjadi orang yang tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang pertama, hati yang keras itu akan membuat orang akhirnya
melakukan mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika dia terluka, dia tidak segera membereskan lukanya, tidak mau segera menyembuhkan luka itu, dia akan membangun yang namanya mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian itu apa? Yaitu menyangkal adanya masalah yang menghancurkan hatinya, yang melukai hatinya, dan melarikan diri dengan sesuatu yang dianggapnya bisa melupakan atau memuaskan dirinya. Ada sebuah strategi untuk tidak menyelesaikan hal-hal yang menyakitkan itu. Dengan cara apa? Menyangkal. Karena mungkin nggak enak dirasakan, dia coba menyangkal bahwa dia sakit hati, bahwa itu melukai hatinya. Itu nggak cukup, dia coba melarikan diri dengan sesuatu. Tujuannya apa? Penyangkalan diri dan melarikan diri. Mengalihkan dengan hal-hal lain. Tujuannya apa? Supaya bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan itu, lalu mendapatkan kepuasan pengganti dari hal yang menyakitkan hatinya. Contohnya apa? Contohnya melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Yang menyakitkan hatinya. Jadi, kalau misalnya dia terluka karena dikhianati oleh orang yang disayanginya, yang dikasihinya. Setelah itu ada kemarahan, ada perasaan terluka yang dalam. Dia nggak enak rasanya, dia coba abaikan. Setelah itu coba mengalihkan dengan cara apa? Dia terluka dengan pengkhianatan. Yang dia lakukan setelah itu apa? Dia justru akan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang menyakitkan hatinya tadi. Harusnya kalau dia tahu dikhianati itu membuat dia sangat terluka sekali, dia tidak akan melukai orang lain. Yang dia lakukan mungkin dia balas dendam. Dia akan menjadi orang yang lebih dari orang yang mengkhianati dia. Dia bisa lakukan balas dendam, ya, lakukan sesuatu yang bertolak belakang dari yang dia sendiri nggak suka. Ada seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, setelah itu istrinya juga berkhianat juga, selingkuh juga dengan orang lain. Tujuannya hanya apa? Untuk membalas dendam. Ada juga orang akhirnya mekanisme pelarian diri itu dalam bentuk hal-hal yang bisa menyebabkan kecanduan. Yang paling ringan pasti rokok. Kapan orang merokok semakin banyak? Ketika dia dalam keadaan galau di hatinya, ketika dia lagi stres, ketika dia lagi bertengkar dengan pasangannya, dengan sahabatnya, ketika dia sedang terluka dengan orang lain, dia akan semakin banyak merokok. Ketika itu nggak cukup, dia akan lari ke alkohol untuk melarikan diri, untuk coba melupakan dan mengalihkan. Itu dirasa nggak cukup dengan narkoba. Hanya ingin menyangkal fakta bahwa dia sedang terluka. Dia akhirnya lari dengan zat-zat adiktif. Tidak hanya itu, bisa juga dia akan kecanduan, larinya kemana? Kepada petualangan seksual dengan banyak orang. Gonta-ganti pasangan, tujuannya apa? Untuk menyangkal, mengabaikan bahwa dia sedang terluka, dan dia ingin dapat pengalihan kepuasan palsu. Bisa juga dengan dugem, dunia gemerlap, mencari hiburan. Bisa juga dengan hal-hal yang sifatnya kelihatannya nggak masalah, tetapi itu menjadi pengalian yang tidak sehat. Jadi hobinya kecanduan belanja. Kalau nggak dengan makan. Ada orang yang stres, semakin stres dia semakin
semakin banyak makan. Makanya punya masalah baru, yaitu dengan kegemukan. Dia jadi punya masalah dengan hal yang lain, ya, karena ingin mengalihkan rasa sakitnya itu dengan kepuasan palsu. Saya pernah konseling seorang ibu yang diusir dari rumahnya. Cerita nangis-nangis. Dalam bayangan teman-temannya, kalau seorang istri diusir oleh suaminya, berarti berpikiran bahwa suaminya ini kejam. Suaminya ini tidak punya perasaan. Tetapi dalam konseling ketemu akar masalahnya kenapa? Karena ibu tadi, karena dari kecil dia sangat terluka, dia punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang memenjarakan hidupnya. Akhirnya dia kecanduan belanja. Bagi dia, belanja itu ada kepuasan. Karena di masa kecilnya dia untuk beli sesuatu aja nggak sanggup. Dan selalu alami konflik dengan orang tuanya kalau bicara belanja. Apalagi setelah dia remaja, dia pengen seperti temannya, tidak pernah kesampaian. Hidupnya dia seperti jadi merasa susah sekali. Tetapi ketika dia bisa bekerja dan punya penghasilan, dia punya hobi belanja. Ketika menikah, hobi itu semakin karena suaminya juga memberikan uang belanja. Untuk hal-hal yang tidak perlu dia beli. Karena bagi dia ketika belanja memberi kepuasan. Dia trauma dengan kemiskinan, hidup susah di masa kecilnya. Bagi dia itu pelampiasan, itu senang sesaat. Ketika dia diusir oleh suaminya karena dalam sehari dia bisa belanjakan sampai 50 juta. Kartu kredit suaminya kebobolan. Dan itu ternyata tidak hanya sekali terjadi. Bapak-bapak kalau punya istri yang rajin belanja begitu, apakah bangga dengan istrimu? Marah pasti. Marah, kecuali memang kita kasih uang belanja ke istri kita. 1 hari 50 juta. Dihabiskan mungkin kita senang, berarti kamu sudah bisa sesuai budget nih. Enggak, tapi ini membuat mereka banyak konflik begitu. Jadi permasalahannya bukan dia diusir suaminya. Diusir suaminya adalah akibat dari perilakunya yang salah, yang mendapatkan reaksi dari suaminya. Dan kebiasaan dia, kecanduan belanja ternyata didorong oleh apa? Bukan karena dia punya uang, bukan karena dia pegang kartu kredit, bukan itu masalah utamanya. Karena dia masih terpenjara dengan masa lalunya. Dia belum keluar dari situasi itu. Itu yang menggerakkan, yang mendorong dia untuk lakukan hal itu. Ada juga orang coba mengalihkannya dengan kecanduan kerja, workaholic. Atau kalau orang yang pelayanan di gereja, kecanduan pelayanan. Orang yang gila kerja, gila pelayanan, tidak punya waktu rileks, tidak punya waktu berkualitas dengan keluarganya, dengan orang-orang dekatnya. Isinya hari-harinya, jam-jam yang dilalui hanya kerja. Hanya untuk mengalihkan rasa sakit di hatinya, ketidaknyamanan di hatinya. Karena dia merasa nggak nyaman seperti itu, kerja untuk mengalihkan. Apalagi dalam pekerjaannya setelah itu dia berprestasi, dapat apresiasi, dapat pujian. Nah, dia puas. Dia semakin gila kerja kalau itu terjadi. Yang kedua, mekanisme pertahanan diri. Yaitu usaha melindungi diri agar tidak disakiti lagi atau tidak terancam dengan sesuatu yang dianggapnya bisa membahayakan dirinya. Karena tadi disakiti orang lain, ada peristiwa yang membuat dia jadi sangat ketakutan, dibayang-bayangi ketakutan, dia merasa tidak berharga. Jadi ada situasi yang melukai hatinya seperti itu, dia coba melindungi dirinya supaya tidak terancam, tidak dilukai lagi. Tetapi sayangnya caranya itu adalah
reaksi buruk, sesuatu yang buruk. Contohnya ini, menutup diri. Karena dia tidak mau lagi disakiti, maka dia akhirnya menutup diri. Tidak mau lagi membuka hati terhadap kehadiran orang lain. Ini yang banyak terjadi dengan orang-orang yang setelah putus pacar, dikhianati, akhirnya dia tidak mau menikah dan lakukan sesuatu yang justru buruk. Menutup diri hatinya terhadap orang lain. Tidak percaya lagi bahwa ada orang yang bisa baik, bisa mengasihi dia dengan baik. Ada orang yang coba menutup diri, tidak mau ada orang lain masuk di hatinya, masuk di dalam hubungan yang lebih baik. Ya. Cara yang lain mekanisme pertahanan diri apa? Cuek, tidak peduli dengan orang sekitar. Asik dengan dirinya, nggak peduli dengan orang lain. Dia tidak mau bersinggungan dengan orang lain. Kalau hal ini tidak dilakukan atau dirasa kurang efektif, dia bisa berubah jadi agresif atau kasar. Kan cara bertahan, kalau kita tidak bisa bertahan, ya udah serang. Kita akan ketemu orang-orang yang agresif dan kasar itu sesungguhnya sedang menyembunyikan perasaannya yang terluka. Sedang menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya takut dengan sebuah hubungan yang normal, hubungan yang baik, hubungan yang positif. Ketika dia dipimpin, ini dia menjadi orang yang tegar tengkuk, keras hati. Kalau kita ketemu orang yang punya filosofi hidup ngeyelisme, lalu dia selalu bilang, pokoknya begini, pokoknya aku begini, pokoknya aku begini. Jadi sulit sekali untuk dipimpin, sulit sekali untuk mendengar nasihat, sulit sekali dinasehati. Langsung buat batas, pokoknya aku seperti ini, itu namanya tegar tengkuk. Itu dia sedang coba membangun rasa aman palsu dalam dirinya. Pengalaman masa lalu masih memenjarakan dia. Dia tidak mau merasa sakit lagi. Dia coba bersikap seperti itu. Kalau yang seperti ini tadi agresif tegar tengkuk, ini juga kurang efektif. Ada cara lain lagi, namanya menjadi penalu. Menjadi orang yang selalu nampak lemah. Aku nggak bisa. Dia selalu cerita itu sepertinya lemah. Layak untuk dikasihani orang lain. Layak untuk ditolong orang lain. Jadi sengaja memelihara kelemahan, kegagalan orang-orang seperti ini jadi benalu dalam hidup orang lain. Bahkan saya ketemu orang yang sengaja tuh kalau sebenarnya sakit gitu, sakitnya nggak terlalu parah, tetapi sengaja kelihatannya itu sangat parah sekali. Tujuannya apa? Supaya dapat perhatian. Tujuannya supaya mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang yang dia harapkan. Padahal sebenarnya sakitnya nggak terlalu parah, tetapi kelihatannya sangat lemah, dia sangat lemah. Ini orang yang jadi anak manis, jadi anak yang kelihatan lemah. Ini orang yang harus ditolong, orang yang harus dilindungi, orang yang harus selalu dibantu. Itu bagian dari strategi orang untuk bertahan supaya tidak disakiti, supaya selalu dikasihi. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan bukan kita yang seperti ini. Kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, kita patut untuk menduga ada pengalaman-pengalaman yang melukai, yang memenjarakan hidupnya. Jadi ada perasaan takut terancam. Itu tidak dimaklumi, tidak. Kita harus menolong dia. Kalau dia punya posisi, bahkan nggak punya posisi pun dia bisa mengendalikan orang. Cara bertahan itu bisa dengan cara mengendalikan. Kalau dia punya otoritas, punya posisi, ini menjadi tipe pemimpin yang otoriter. Tipe pemimpin yang penuh kendali dengan orang-orang di sekitarnya.
mengakibatkan orang-orang di sekitarnya merasa tersiksa dalam pimpinan dia. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang penuh kendali, orang-orang yang agresif, orang-orang yang kasar, orang-orang yang menutup diri, sebenarnya itu sudah mekanisme pertahanan diri. Ada perasaan tidak aman. Itu orang yang rapuh sebenarnya. Orang yang lemah jiwanya. Orang yang batinnya perlu dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kalau orang tidak mau mengakui seperti ini, selamanya seperti itu. Dia menjadi tersiksa terus-menerus dan punya banyak musuh ini. Banyak orang nggak suka dengan kehadiran seperti ini. Ya. Hidupnya pasti tidak efektif. Yang ketiga, ada kemarahan dan kebencian. Kalau orang terluka dan tidak tersembuhkan, hatinya mengeras, maka ada kemarahan dan kebencian. Orang-orang yang terluka itu punya potensi, punya kecenderungan untuk melukai orang-orang di sekitarnya. Kalau ada orang dekat kita kok cenderungnya melukai hati kita, itu orang sakit, jiwanya sakit. Kita yang waras ya udahlah, kita sing waras ngalah. Ngalahnya bukan karena kita ingin menyerah, enggak, artinya kalau kita menghadapi orang yang sakit, kita itu akan coba memaklumi dan coba menolong kan. Kalau kita ketemu orang terdekat kita punya kecenderungan menyakiti kita, kita perlu untuk lebih memahami dia dan menolong dia bagaimana caranya supaya dia tidak menyakiti terus. Disitulah nanti kita akan bahas Tuhan bisa menolong orang seperti ini. Orang-orang yang terluka, makanya karena dia mudah marah, mudah benci, dia jadi gampang kecewa dengan orang lain. Mudah tersinggung, sulit untuk mengelola emosinya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami yang terluka seperti itu, sulit untuk membuat suamimu menjadi puas dengan apa yang kamu lakukan. Dia nuntut terus, ketika ditegur, pulang telat ditegur sedikit, kenapa sih terlambat? Tersinggung. Kalau udah tersinggung, dia jadi sulit untuk mengontrol emosinya karena terluka. Saya ketemu orang yang punya trauma seperti ini dan tidak hanya emosinya sulit dikendalikan, tetapi dengar kata marah aja dia langsung memorinya kebuka dan jadi marah sekali. Ada seorang suami yang dari masa kecilnya sudah sering mengalami kekerasan, baik dari ayahnya maupun dari kakak-kakaknya, dari saudaranya yang lebih tua. Dari kecil dia menjadi trauma. Apalagi dikit-dikit ibunya selalu berkata, kalau dia lakukan sesuatu kemudian ibunya memanggil atau menyuruh, selalu dia tidak langsung responi, ibunya selalu berkata, awas ya, nanti mama bilang sama papa, kamu pasti dimarahin. Kalau enggak, mama pasti bilang abangmu, kamu pasti dimarahin. Itu sering kali didengar dari kecil. Dan kalau benar dia dimarahin, tidak hanya verbal, kemarahan verbal, tetapi pasti diikuti dengan fisik. Dia ditempeleng, dia dipukul. Sehingga masa remaja sampai dewasa dia nikah, dia masih terpenjara dengan kata marah dan pengalaman marah. Dia sendiri ada kemarahan karena dia tidak bisa membela diri. Ketika dia menikah, kalau terlambat atau dia cerita begini, suatu saat saya pulang kantor karena kena macet sehingga terlambat pulang sampai di rumah. Saya baru buka pintu, istri saya langsung bilang, kenapa kamu kok telat? Padahal aku sudah siapkan makanan kesukaanmu hari ini. Karena capek. Macet gitu kan, capek. Dia sensitif.
Memangnya kenapa kamu nggak maklum sekali? Aku itu capek. Kamu kok langsung bawel sekali? Emosinya naik, jadi mudah marah kan? Kemudian istrinya ingetin, kamu kenapa sih? Aku kan hanya tanya, kenapa terlambat? Kok kamu marah begitu? Begitu dengar kata marah, dia semakin nggak bisa kontrol emosinya, terjadi keributan besar dalam pernikahannya. Bapak ini akhirnya konseling. Saudara tahu, butuh waktu. Hampir setengah tahun dia konseling. Rutin. Untuk mengatasi ingatan tentang kata marah. Dan membuat dia tidak mudah marah tadi. Butuh waktu begitu panjang. Itu lukanya sangat dalam. Di kelas sekolah pemulihan, di modul 1 kita belajar bagaimana kita mengalami kesembuhan memori, sehingga secara emosi kita bisa lebih mudah menata diri. Jadi Bapak tadi mengalami yang namanya luka memorinya. Memorinya menyimpan luka itu, emosinya masih suka dikendalikan oleh memori yang membuat dia marah. Yang keempat, ada kecenderungan menghakimi orang lain. Kalau orang terluka, itu akan mudah untuk menghakimi orang. Tidak hanya menghakimi, dia jadi orang yang suka mengeluhkan segala sesuatu. Di rumah apa saja dikeluhkan. Di gereja apa saja dikeluhkan. Tidak ada yang membuat dia itu bisa memberi apresiasi, memuji, dan bersyukur. Di tempat pekerjaan juga begitu. Mengeluh. Kemudian gosipin orang lain, gosipin pimpinan, gosipin istrinya sendiri, gosipin suaminya sendiri, gosipin pendetanya, gosipin orang-orang yang melayani di gereja. Itu terjadi. Mengkritik, semuanya dikritik. Sepertinya tidak ada yang dia bisa terima. Bisa saja dia selalu bisa melihat sisi negatif, sisi buruk dari orang lain. Walaupun orang itu tulus berbuat baik. Ada saja kritiknya. Sulit melihat sisi baik atau positif dari orang lain. Suka berprasangka dengan motivasi orang lain. Jadi ketika orang lakukan yang baik, dia juga curiga. Ketika orang kurang baik, dia rasa kurang baik. Dia juga gak senang. Lalu kalau ada orang lain yang kelihatan bahagia, kelihatan baik, lebih berhasil dari dia mudah sekali iri hati. Itu kecenderungan orang-orang yang terluka. Pola pikirnya sangat negatif. Saya berharap bukan kita yang seperti itu. Tetapi kalau ada orang seperti itu orang yang sakit, membutuhkan pengobatan, membutuhkan pertolongan. Bukan dilawan, bukan diserang, tetapi ditolong. Bagaimana kita mengalami kesembuhan? Bagaimana cara praktis untuk bisa mengalami kesembuhan? Yang pertama, lihatlah hal-hal yang menghancurkan hati, yang menorehkan luka di hati dalam perspektif kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kapan akar pahit tumbuh? Kapan hati yang keras itu terbentuk? Ketika orang mengalami, salah satunya pasti ketika orang mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati. Pengalaman yang menyakitkan hati, pengalaman yang menorehkan luka di hati, pengalaman yang menghancurkan hatinya. Dia jadi mulai tidak percaya bahwa ada kasih. Dia mulai meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya. Apakah Tuhan itu bisa diandalkan. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan ini terjadi dalam hidupku? Nah, ketika orang mulai tidak percaya
masih ada kebaikan Tuhan dalam hidupnya, di saat dia mengalami situasi yang menyakitkan, dia mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dia mulai lupa bahwa Kristus mati di atas kayu salib pada saat dia masih berbuat dosa. Dia lupa kasih karunia Allah yang selalu menyediakan kebaikan kepada orang yang berdosa. Walaupun kita tidak sempurna, kita menyakiti hati Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dan itu sudah diberikan, dia terima di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika orang mulai melihat sebuah masalah lepas dari perspektif kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka mulai tumbuh yang namanya akar pahit. Dampaknya pasti sangat buruk. Kalau di sini katakan kan menimbulkan kerusuhan, mencemparkan banyak orang, macam-macam perilaku dan sikap buruk seperti itu. Yang kedua, akui dengan jujur perasaan kita yang terluka. Kita harus berani mengakui bahwa kita terluka. Prinsip pemulihan yang kita ajarkan di sekolah pemulihan itu seperti yang ditulis di Yohanes pasal 5. Ketika Yesus ketemu di Betesda, di kolam Betesda, Yesus melihat orang yang sudah lumpuh, menderita lumpuh sedemikian lama, dan dia tidak mengalami kesembuhan di kolam mujizat itu. Yesus hampiri dan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Prinsip kesembuhan dan pemulihan itu adalah dari sisi kita sendiri sebagai manusia. Kita mau alami pemulihan, kita mau disembuhkan Tuhan. Makanya kita harus jujur, kita punya masalah, kita punya kebutuhan. Bagaimana perasaanmu itu ketika peristiwa itu terjadi. Jadi jujur dengan faktanya, dengan peristiwanya, dengan apa yang dilakukan orang terhadapmu, dan jujur dengan apa yang kau rasakan ketika hal itu engkau alami. Yang ketiga, kita mesti mau memutuskan untuk mengampuni dan minta ampun. Tidak mudah untuk mengampuni orang. Bahkan saya bilang untuk peristiwa-peristiwa tertentu tidak mungkin orang bisa mengampuni. Tetapi apakah berarti karena itu sulit mengampuni, kita tidak bisa mengampuni? Sangat bisa. Sebagaimana Allah mengampunimu di dalam Yesus Kristus, maka hendaklah engkau saling mengampuni. Jadi ada kekuatan Allah ketika kita diampuni oleh Tuhan, pengampunan Tuhan terhadap kita, kasih karunia Allah terhadap kita itu lebih dari kebutuhan kita untuk diampuni. Jadi kasih karunia itu melampaui kebutuhan kita untuk mendapatkan pengampunan. Karena kasih karunia Tuhan itu sempurna di atas kayu salib, itu sempurna dan lunas untuk semua dosa-dosa kita. Berarti itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mengampuni. Jadi masalahnya bagi kita sebagai orang-orang yang di dalam Kristus bukan apakah kita mampu mengampuni atau tidak, tetapi apakah kita mau mengampuni. Ketika kita mau mengampuni, di situ kekuatan ilahi, kasih karunia Allah itu menyediakan kesanggupan bagi kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak hanya mengampuni, kita juga perlu minta ampun kepada Tuhan. Karena biasanya tadi kita sudah bahas kan, kalau kita terluka, kita punya reaksi yang buruk, kita akhirnya berperilaku buruk, bersikap yang buruk, dan berdosa. Kita juga perlu minta ampun atas reaksi berdosa yang kita lakukan ketika kita terluka. Yang keempat, minta Tuhan menyembuhkan luka kita dan memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Minta Tuhan menyembuhkan dan menggantinya dengan damai sejahtera Tuhan. Nah, kalau kita sudah
lakukan 4 langkah ini. Yang kelima, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Mulai belajar menerima orang lain apa adanya. Mulai belajar melihat sisi baik, sisi positif dari orang lain. Mulai belajar untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa berdamai dengan orang lain, untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak dengan orang lain. Itu artinya hidup dalam kasih karunia Allah.